فرقة فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات تغتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jumpa kembali dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim, di mana kitab Ta'limul Muta'allim adalah sebagai panduan tata cara seorang murid di dalam proses mencari ilmu, ataupun sebelum melangkahkan kaki. Tentunya seorang murid harus memahami pentingnya ilmu, pentingnya memahami niat di dalam mencari ilmu, pentingnya mencari guru, pentingnya juga mencari teman. Karena kalau misalnya salah pergaulan, salah milih guru, jadinya rusak nanti ke depannya. Ataupun memilih ilmu yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dengan pikirannya, dengan karakternya, ini juga akan ke depannya sia-sia bertahun-tahun mencari ilmu tapi tidak tepat sasaran, tidak ada manfaatnya. Begitu juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini perlu kita gali bersama para pemirsa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita lanjutkan untuk kajian yang ketiga sebenarnya kedua, tapi karena pembahasan yang pertama lebih panjang, sehingga saya buatkan dua video. Para pemirsa, kita lanjutkan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fi daraini amin. Ini bab niat dalam mencari ilmu. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Idzan niyatu iya al-aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat, hadisun sahih. Summa la budda, kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap perkara itu wa innama likulli imri'in ma nawa, tergantung apa yang diniatkan sebelumnya dalam melakukan suatu pekerjaan itu. Yang mendapatkan, kalau misalnya seorang mencari ilmu karena ingin mendapatkan kedudukan, hal-hal yang sifatnya duniawi, kalau terjadi tidak masalah, tapi
tidak ada pahala di akhirat. Ya di dunianya itu saja. Parahnya kalau enggak terjadi, kalau enggak terwujud, sudah salah niatnya, di akhirat pun tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu di sini pada makalah kedua ini ya, untuk apa? Memperbaiki niat. Dilanjutkan kitabnya para pemirsa. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kam min amalin yutasawwaru, banyak di antara amal ya, yutasawwaru itu tergambarkan ya, itu nampak ya, bisurati a'malid dunya, seseorang kelihatannya perbuatannya itu amal dunia, wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah, dan karena niatnya yang baik, bi husnin niyat, dengan niat yang baik, wa yasiru moko dadi ya min a'malil akhirah, jadi amal akhirat. Contoh, kita semuanya makan minum setiap hari. Kalau kita makan, kita niatkan untuk apa? Untuk menguatkan liuki masul, untuk menjejakno ini ya, jejakno punggung ini ya. Untuk niat apa? Niat ibadah, makan minum ya. Ini adalah kelihatan perbuatan dunia, tapi dengan baiknya niat, maka apa? Maka semuanya itu akan menjadi bernilai akhirat karena bagusnya niat. Makan, minum, bekerja, nah, ini semuanya perkara yang terlihat di dunia. Tetapi kalau misalnya bekerja niat mencari pahala akhirat, yaitu apa? Ya niat untuk apabila sudah mendapatkan duit, nah semuanya untuk apa? Menjalankan aktivitas ibadah. Nah, ini bisa menjadi amal akhirat. Begitu juga mencari ilmu. Mencari ilmu ini kalau misalnya kita semuanya salah niatnya ya. Kalau cari ilmu, misalnya ada dapat memperoleh pekerjaan di suatu perusahaan ya. Karena di perusahaan itu membutuhkan apa? Nah, orang yang bertalenta, misalnya matematika, manajemen, yang berurusan dengan hitung-hitungan. Nah, niatnya ini belajar untuk bisa, nah, nanti kalau sudah lulus saya bisa masuk kerja situ. Ya tidak apa-apa kalau misalnya niat itu sesuai dengan disiplin ilmu Anda. Alangkah baiknya kalau Anda berniat bahwasanya niat itu disandarkan kepada Allah, yaitu apa? Ya Allah, aku berniat mencari ilmu karena apa? Karena melaksanakan perintahmu, berkewajiban mencari ilmu, dan sekiranya engkau jadikan diriku ke depannya lebih baik, itu adalah kehendakmu, dan saya berharap ke depannya akan lebih baik. Ya gitu aja. Niat mencari ilmu. Karena semuanya ini akan kembali kepada apa? Apa yang kita perbuat. Dengan niat yang baik, dengan sekolah, mencari ilmu yang baik, semuanya harapan-harapan itu insya Allah akan terjadi dengan sendiri. Nah, ini apa? Gambaran-gambaran perbuatan itu kalau misalnya dilakukan, kelihatannya dilakukan di dunia tapi bernilai akhirat. Misalnya di jalan ada batu itu kita jauhkan dari jalan raya. Nah, kelihatannya amal dunia, tapi kalau kita melakukan, ya mudah-mudahan batu ini
Semoga batu ini tidak menjadikan celaka bagi yang lainnya. Disingkirkan ya. Berniat karena Allah, tidak ingin dipuja, tidak ingin dipuji, tidak ingin ya macam-macam ya. Yang sifatnya dunia. Jadi banyak di antara amal-amal yang kelihatannya tampak di dunia ini seperti amal dunia. Tetapi karena bagusnya niat, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ya di dunia, mendapat keberkahan hidupnya, di akhirat mendapatkan surganya Allah. Selanjutnya dilanjutkan kitabnya, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Wa kam dan banyak min amalin dari amal yutasawwaru yang tergambar kelihatannya bisurati a'malil akhirah, yaitu gambarannya kelihatannya kayak apa, amal akhirat, sholatnya tekun, puasanya tekun, zakatnya tekun, sedekahnya tekun ya. Summa yasiru min a'malid dunya. Kemudian apa? Yasiru itu menjadi min a'malid dunya, menjadi amal dunia bisu'in niyah, karena jeleknya niat. Baca Qur'annya kuat, ternyata sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, wirid-wiridnya ini hanya untuk pamer di depan umum ya kan. Pamer, berniat untuk apa? Untuk cari pujian ataupun untuk cari muka ya, agar orang ya ini apa ya, condong kepadanya. Nah, ini jangan sampai ini bisu niat tumayasir min amalid dunya, hanya sia-sia belaka, kita tidak mendapatkan pahala di akhirat. Karena selama di dunia kita mengerjakan amal-amalan yang kelihatannya amal itu amal untuk akhirat, misalnya sholat ya, haji, umroh, tapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, hanya ingin dipuja, hanya ingin dikatakan wah hebat kamu, hebat. Nah, ini menjadi apa? Menjadi amal dunia. Nanti di akhirat tidak akan apa? Tidak akan menerima apapun ya. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal wa ihya ad-din wa ibqa al-islam fa inna baqa al-islami bil ilmi. Wala yasikhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Wa an syada syekh al-imam al-ajal Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Wa yanbaghi ayyan wiyah, seyogyanya seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah. Nah ini wayambiya ayyan wa muta'allim bi talibil ilmi ridha Allah ta'ala wa darul akhirah, dan kampung akhirat, yang mengharap ridha Allah dan mengharap pahala di akhirat. Wa izalatal jahli, menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa ansaidil juhal, dan dari sekian banyak orang-orang yang apa? Yang bodoh. Wa ihya ad-din, dan menghidup-hidupkan agama ya. Wa ibqa al-islam, dan apa? Menetapkan ya bahwa itu tadi, menetapkan, melestarikan ya agama Islam.
Karena apa? Karena wala yasihhu zuda fa inna baqa al-islam bil ilmi, karena melestarikan agama Islam yaitu dengan ilmu. Wala yasihhu zuda, dan tidak sah beramal yang menghantarkan kezuhudan ataupun ketakwaan ma'al jahli, bersama dengan kebodohan. Gak mungkin ya seseorang dapat mempunyai sifat zuhud ataupun takwa dengan apa? Dengan kebodohannya, ya tidak mungkin ya. Jadi dalam kitab ini diterangkan bahwasanya sesungguhnya seseorang mencari ilmu itu berharap, ya niatnya berharap ridho Allah Ta'ala, dan berharap semuanya ini akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Ini dalam Al-Quran dikatakan, dan negeri akhirat itu lebih baik, khairul liman ittaqa, bagi apa? Orang-orang yang bertakwa. Niatnya itu tadi, pertama mengharap ridho Allah Ta'ala dan mengharap pahala di akhirat. Lalu niatnya yang kedua wa izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Karena setiap makhluk yang terlahir di muka bumi ini tidak tahu apa-apa. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka kita terlahir di dunia ini untuk apa? Wajib menghilangkan kebodohan dari diri sendiri ataupun dari apa? Ya kebanyakan masyarakat yang malas untuk mencari ilmu. Kita tetap semangat, jangan sampai apa? Meniru mereka. Ya, kita niat menghilangkan kebodohan. Ini wahyatin, termasuk juga berniat untuk apa? Melestarikan agama, menghidupkan ajaran-ajaran agama dengan mempelajari ilmu. Kalau al-Islam, melestarikan agama Islam. Kalau misalnya kita tidak mencari ilmu secara mendalam, bagaimana ini agama Islam ini, apa yang menjadi panutan siapa, ya kan? Karena banyak orang yang bodoh. Maka dari itu kita harus menyiapkan generasi berikutnya lebih mantap lagi untuk mendalami agama, karena di punggung mereka lah nanti ke depannya agama Islam jaya. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena kelestarian agama Islam, langgengnya agama Islam di dunia ini ya karena ilmu. Wala yasihhu zuhdu, dan kita tidak akan mungkin mencapai derajat zuhud ataupun takwa apa ma'al jahli, dengan kebodohan. Wa ansyata Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Syekh Imam Burhanuddin itu mengambil apa? Sebuah syair dari para ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun
alimun mutahatikun fasadun kerusakan kabirun kang gede. Alimun yaitu orang alim, mutahatik apa? Durhaka. Wa kabaru minhu jahilun mutanasiku. Dan lebih besar lagi apa? Orang yang tekun ibadahnya tapi bodoh. Ya, bahayanya lebih besar daripada orang alim yang durhaka. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Kedua-duanya orang pinter senang maksiat, masih suka maksiat. Orang bodoh ahli ibadah, kedua-duanya ini menjadi fitnah, ya. Menjadi fitnah di kalangan umat fil alamin, di alam dunia ini azimah, menjadi fitnah yang besar. Liman bima fi dini yatamassaku, yaitu apa? Bagi orang-orang yang menjadikan mereka sebagai panutan. Liman bima, lalu keduanya menjadi panutan fi dini yatamassaku, dalam urusan agama, ya. Melihat orang yang tekun ibadah jadi panutan, tapi ternyata yang dienut ini ahli ibadah ini bodoh, rusak jadinya. Begitu juga ada orang yang alim tapi suka maksiat, ditiru, dijadikan panutan, ya akhirnya rusak. Huma fitnatun fil alamina azimatun, kedua-duanya menjadi fitnah yang besar di alam dunia ini. Dilanjutkan para pemirsa, wayan wiyabi syukro ala ni'matil akal wa sihhatil badan wala yanwi bih iqbalan nasi walas tijlaba khutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairi. Wayanwi, dan niat dalam menuntut ilmu itu juga dasar niat asyukro, bersyukur kepada Allah, ya. Dalam niat tersebut ya kita didasari apa? Syukur kepada Allah ala ni'matil akli, atas nikmat akal, wasihatil badani, dan sehatnya badan. Ini ya Allah, badan sehat, punya akal yang normal, artinya tidak gila. Ini disyukuri untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban mencari ilmu. Punya akal, punya badan sehat, ya kita harus cepat-cepat untuk mencari ilmu, untuk mengarungi lautan ilmu yang sangat luas sekali. Jangan sampai kita putus asa. Di antara itu tadi apa? Mensyukuri nikmat akal, sehat badan untuk mencari ilmu. Walayanwi, dan janganlah berniat bihi iqbalan nasi walastijlabah khutawid dunya, dan janganlah niat di dalamnya bihi, dalam mencari ilmu, iqbalan nasi, karena apa? Ingin supaya dihormati masyarakat. Walastijlabah khutawid dunya, dan mendapatkan harta kekayaan dunia, wal karamah, kemuliaan, kehormatan indah sultan wa ghairihi, mendapat kemuliaan di sisi pemerintahan atau yang lainnya. Ini jangan sampai salah niatnya, ya. Jangan sampai salah niatnya di dalam mencari ilmu. Ingin dipuji, ingin mendapatkan harta benda saja semata, ingin mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat, dan yang lainnya. Dilanjutkan lagi pemirsa. Qala Muhammad ibnul Hasan rahimahullahu ta'ala, telah berkata Muhammad bin Hasan, mudah-mudahan Allah merahmatinya, lau kana an-nasu kulluhum abidi la'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim.
Muhammad bin Hasan beliau berkata, andai kata laukanan nas, andai kata seluruh umat manusia, ya kulluhum seluruhnya, abidi menjadi budakku, la a'taqtuhum pasti akan ku merdekakan semuanya, wa tabarratu dan akan ku bebaskan diriku dari apa? Dari wala atau loyalitas mereka. Ini saking apanya? Saking kita nggak boleh ya. Kalau misalnya mencari ilmu tujuannya untuk dunia, harus menjadi dihargai, dihormati ya. Seperti dicontohkan oleh siapa? Imam Hasan, andaikan seluruh manusia itu menjadi budakku, pasti akan ku merdekakan semuanya dan aku bebaskan diriku. Akan aku bebaskan diriku dari apa? Dari loyalitas mereka. Waman wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indan nas ansyadana syekh Imam al-ajal al-ustadz Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim bin Ismail as-Safaril Ansari imla al-Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran. Waman wajada dan barang siapa yang menemukan ladzatal ilmi, yaitu nikmatnya ilmu, manisnya ilmu, wal amal dan amal. Ketika sudah punya ilmu, ya dia menikmati ilmu itu ya, ladzatal ilmi wal amal dan mengamalkannya ya. Bihi kelawan ilmu ya. Maka apa? Yarghabu fi ma'indan nas, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Kalau sudah menikmati nikmatnya berilmu dan beramal dalam melaksanakan ilmunya, maka sesuatu yang lainnya, harta yang dimiliki orang lain, tidak tertarik. Ansyadan nas Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustadz Qiwamuddin Hamad Ibrahim bin Ismail Safar Ansari imla al-Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari membacakan syairnya kepada Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma lil ma'adi, man barang siapa yang barang siapa yang menuntut ilmu lil ma'adi untuk hari akhiratnya, faza bi fadli minar rasyad, tentu ia akan memperoleh anugerah, anugerah kebenaran. Fa li khusrani talibihi, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu lina li fadli minal ibad, hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Imam Abu Hanifah ini ya, dalam masa perjuangan beliau dizolimi sama raja pada waktu itu. Nah, ini ceritanya panjang para jemaah. Akan tetapi dalam sini, masyairnya ini apa? Menunjukkan bahwasannya Imam Abu Hanifah ini ya ketika saat itu memang apa ya, dizolimi dengan kerajaan pada masa-masa itu, dan beliau adalah seorang yang ahli ilmu yang menikmati lazatnya ilmu dan menikmati lazatnya mengamalkan ilmunya. Jadi segala apa yang diperbuat oleh penguasa pada saat itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena beliau Imam Abu Hanifah menuntut ilmu untuk akhirat. Dia ingin mengharapkan anugerah kebenaran dari ilmu tersebut. Dan merugilah bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena apa? Mencari kedudukan di masyarakat.
Dilanjutkan lagi, Allahumma illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidhil haqqi wa ijazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu lak dzalika biqadri ma yuqimu bil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allahumma illa idza talabal jaha, Allahumma do pangeranku, illa idza talaba, boleh menuntut ilmu dengan niat dan supaya mendapatkan kedudukan di masyarakat. Kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kalau menegakkan, ya, bercita-cita nanti kalau sudah lulus ini saya akan berjuang di masyarakat dengan ilmu saya. Nah, ya tidak apa-apa. Misal di jalan pemerintahan mencalonkan bupati dengan calon, jangan cita-citanya memperbaiki kehidupan agama, kehidupan masyarakat, untuk memakmurkan masyarakat sekitarnya, ya tidak masalah. Cita-cita yang mulia, menjalankan apa? Amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan menolak kemungkaran. Baik. Wa tanfidhil haqqi, serta apa? Menegakkan agama Allah, wa ijaziddin, mengagungkan agama Allah, la li nafsihi, tidak untuk dirinya sendiri, wa hawa ataupun hawa nafsu. Fayajuzu, maka wenang, dzalika biqadri ma yuqimu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi kalau misalnya niatnya demikian, ya tidak apa-apa, diperbolehkan. Fayajuzu, maka wenang. Maksudnya itu ya sangat dianjurkan untuk apa? Mencari ilmu, karena nantinya kedepannya ingin memperjuangkan agama Allah, memakmurkan masyarakat sekitarnya dan berharap ridha Allah. Ini akan menjadi tujuan yang baik. Wayam bagi, dilanjutkan lagi para wayam bagi li talibil ilmi ayyatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi jahdin katsirin wa la yasrifahu ila dunya al haqiratil qalilatil faniyati sya'ra. Wayam bagi li talibil ilmi, dan hendaknya perlu direnungkan bagi orang-orang yang mencari ilmu, ayyatafakkara, perlu direnungkan, berpikir di dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi jahdin katsirin fala yasrifu ila dunya al haqiratil qalilan faniyati. Agar apa? Agar tidak sia-sia. Oleh karena itu dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia, yang mana dunia ini ya hina dan fana. Maka perlu untuk menata niat. Bagaimanakah syairnya? Ya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili tusimmu bisihriha qawman wa tumi fahum mutahayyiruna bila dalili. Ya dunya, ya utawi dunya aqallu kuwi gedhi minal qalili tinimbang barang kang gedhi, ya. Dunia ini lebih sedikit dari hal-hal yang sedikit. Wa asyiquha adzallu minadz dzalili, orang yang terpesona, kepada dunia adalah orang yang paling hina. Wa asyiquha adzallu minadz dzalili, orang yang terpesona dengan kehidupan dunia. Nah, maka orang ini dikatakan apa? Orang yang adzallu minadz dzalili, yang paling hina, ya. Tusimu bisihariha qauman wa tu'mi. Dunia dan isinya ini adalah sihir. Tusimu bisihariha qauman wa tu'mi, menyihir apa? Ya kaum, ya, dan membutakannya.
tu'mi. Fahum mutahayyiruna bila dalili, kalau sudah mereka itu buta, kalau sudah mereka itu bodoh. Nah, suatu saat kalau ia memecahkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan agama, maka mereka tidak dapat menyelesaikan dengan baik sesuai dengan disiplin ilmu, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tentunya dengan apa? Ya kehendak nafsunya sendiri, karena mereka sudah terperdaya dengan kenikmatan dunia. Mereka yang dicari adalah dunia ya. Sehingga suatu saat semuanya mereka dibutakan dengan dunia karena terlalu cintanya pada dunia, sehingga ada persoalan hukum agama. Mereka tidak dapat memecahkannya dengan baik. Mereka kebingungan tanpa petunjuk. Dilanjutkan lagi, wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama' fi ghairil matma'a wa yataharraza amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawaddi'an wa tawaddu'u bainat takabburi wal madallatu wal iffatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Wayang bayi dan sayukyanya li ahli ilmi, bagi apa? Bagi orang yang ahli ilmu, alla yudhilla nafsahu. Hendaknya para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya. Alla yudhilla nafsahu bitoma, dengan sifat toma, berharap-harap dengan pemberian orang lain. Fi ghairil matma'ah, fi ghairil matma'ah. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات نغتال لنحفظها الخلق في القلب مشاعر أخفيها قد أشرق